Oke guys, jadi ini aku bakal ngajarin cara ngerjain falling mechanism. Jadi apa sih yang kita lakuin di tabel 3 dan 4 yang falling mechanism? Mana yang ini ya? Apa sih yang kita kerjain? Kita mencoba memprediksi sebenarnya yang terjadi tuh yang ini, CPB, IPB, PPB, apa cake filtration. Gimana caranya Kak kita memprediksinya? Caranya adalah dengan kita menggunakan Excel. Terus diapain Kak? Ya, ditonton aja nih Kak. Kak, lagi teman-teman caranya. Jadi pertama ini aku bakal kasih template ini ke teman-teman. Ini udah ada beberapa rumus yang dimasukin. Ini udah dimasukin, udah dimasukin, udah dimasukin. Jadi teman-teman nggak perlu terlalu pusing eh ngumbuk-ngumbuk nyari rumus. Sekarang teman-teman masukin data dulu. Ini tabelnya nanti teman-teman bikin lagi ya untuk tabel 5 dan 6. Untuk apa? Masing-masing KDA, kilodalton atau ukuran membran itu bakal butuh satu tabel ini. Sehingga teman-teman butuh totalnya 4 tabel. Bukan di seluruh laprak ya, berarti ada tabel 5 dan 6. Semoga nangkep. Aku agak belibet yang ngejelasinnya. Jadi ini ada yang untuk 5 KDA, ada yang untuk 5 kilo Dalton, ini ada yang untuk 10 kilo Dalton, ada yang untuk 10 kilo Dalton. Gitu ya. Karena belum tentu eh, substrat sama, terus mekanisme falling sama gitu. Kalau misalnya ukuran membrannya berbeda. Tuh. Nah, sekarang teman-teman masukin datanya dulu. Jadi ini datanya udah aku copy ya di sini ya teman-teman. Ini kita mau ngerjain 5 kilo Dalton ya. Jadi kita masukin datanya ini. Time sama dengan yang ada di sini. Karena di sini masih menit, sedangkan yang di sini kita butuhnya per jam, jadi kita bagi 60 supaya dia jadi satuan jam. 1 menit sama dengan 0,02 jam. Dan seterusnya ini kita drag aja. Dan untuk datanya, kita ngambil juga datanya dari yang ada di Excel. Nah, ini dia. Kita drag aja lagi. Ini kan ada yang berubah nih. Ini nggak usah dipikirin. Nanti lagi, kita bakal bahas lagi. Yang penting sekarang masukin data dulu. Ini sama aja begini. Nilai J-nya sama aja. Hup, 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 hup. Oke. Sekarang mungkin kamu kayak bertanya-tanya nih. Ini rumus di sini tuh apa sih, Kak? Jadi J predicted ini adalah J. Tidak ada tanda di sini. Semua J di sini adalah J predicted adalah J yang tidak ada tanda di sini. Oke. Nah, J0 adalah J yang pertama kali terukur atau flux yang pertama kali terukur yaitu ini. Di yang di kolom pertama. Jadi teman-teman bisa lihat ya, J0. Si G14 ini kan J0 ya. Gitu. Jadi teman-teman ngitung sampai bawah pun tetap pakai yang si ini. Karena yang kita pakai adalah J0, bukan nilai J terhadap waktu. Gitu ya. Yaudah, ini mah ikutin aja rumusnya. Nanti teman-teman bisa kayak ngulik sendiri lagi. Tapi intinya rumus ini bakal ngikutin ini. Untuk yang complete power blocking kan berarti J0 dikali K dikali A dikali T. Ini kenapa tuh dolar-dolar ini, Kak? Dolar-dolar ini supaya waktu di drag, dia nggak berubah sel yang di rivernya. Sel yang jadi sumbernya tuh nggak berubah. Jadi misalnya nih, aku punya ini, terus aku pengen dikasih dollar sign. Caranya nggak usah diketik satu-satu, tinggal pencet Fn, F4. Nanti bakal langsung ada dollar sign-nya. Terus kalau aku drag, dia bakal terus nge-refer ke sel ini. Gitu ya. Sedangkan kan kalau misalnya nggak ada tanda dolarnya, aku drag, dia bakal nge-refer tergantung relatif tempatnya di mana, lokasinya di mana. Nangkep ya? Intinya gitu, semoga nangkep. Nah, ini rumusnya udah dikasih. Langsung aja. Kita akan mulai dengan gunakan namanya solver add-in. Add-in solver. Jadi, teman-teman buka options, buka add-ins, terus nanti teman-teman buka Excel add-ins, go, centang solver add-in ini. Aku kebetulan udah aku centang. Ntar teman-teman pencet OK. Terus nanti teman-teman harusnya di sini, di data, bakal muncul tulisan solver gini. Cuman kalau nggak muncul, coba ditutup dulu Excel-nya, terus dibuka lagi. Nanti muncul. Oke? Terus apa yang harus dikerjain, Kak?
Jadi di sini konsep pengerjaannya adalah kita berusaha untuk melihat eh, nilai si yang terdeteksi di instrumen itu paling mendekati sama mekanisme yang mana. Sehingga semakin dekat nilai yang kita dapat terhadap suatu kecenderungan mekanisme, harusnya si sum ini semakin kecil. Nangkep ya? Semoga nangkep ya. Karena ini adalah J dikurang J prediksi di pangkat 2. Jadi semakin kecil nilai ini berarti selisihnya makin kecil kan? Selisih antara J yang kita dapat di instrumen sama J yang diprediksi. Sehingga karena selisihnya makin kecil berarti J prediksi itu makin dekat sama apa yang ada di instrumen. Sehingga bisa dibilang apa yang terjadi di saat praktikum itu oh paling dekat sama yang mekanisme ini. Aduh, gimana ya jelasin ya? Begitulah, ikutin aja caranya. Sekarang pertama, untuk yang cara nomor satu. Pertama, kita buka, ini kita copy dulu nih. Kita copy. Terus, buka solver. Nah, ini kebetulan aku udah ngisi nih. Kita ngulang dari awal aja ya. Oke, buka solver. Set objective. Objektif itu adalah tujuannya. Kita pengen ini minimal kan ya. Karena yang aku bilang tadi, kita pengennya antara J yang di instrumen sama J yang terprediksi itu selisihnya dikit. Karena semakin kecil selisihnya berarti semakin mirip. Semakin besar selisihnya berarti semakin tidak mirip. Gitu ya. By changing variable cells, kita mau mencari nilai si K ini sama, karena K ini nggak diketahui ya teman-teman, yang diketahui cuma A, T. Sama J kita juga nggak ketahui, sehingga di sini kita juga masukin nilai J. Jadi ini adalah nilai yang pengen kita ubah. Pengen kita pengen se-Excel nyari nilai dua nilai untuk ini. Constraints adalah semacam apa ya aturannya. Ini kayak kayak apa ya? Kayak kalkulus kali ya. Mencari maksimal minimal gitulah. Aduh nggak bisa jelasin. Cell reference-nya ini adalah si J predicted ini sama dengan kita paste yang tadi. Tapi nggak usah pakai sama dengan. Oh, mantap. Nggak kelihatan ya. Kita paste. Nah, tapi nggak usah pakai sama dengan. Aku tadi pakai Ctrl L, C, Ctrl V, sorry. Jadi nggak kelihatan ya aku copy ke paste. Oke, ini oke. Terus udah. Nanti teman-teman, ini bakal secara ajaib menyelesaikan masalah ini untuk teman-teman. Kita pencet solve, dan tada, kita dapat nilai K, kita dapat nilai J predicted, dan kita dapat nilai sum-nya. Oh, ternyata masih besar nih, teman-teman. Jadi tidak bisa kita pakai ini. Coba kita lihat lagi yang ini. Sama juga caranya. Kita copy ya, kita copy. Terus kita solver. Tapi ini harus di-adjust lagi ya, objektifnya. Bukan yang ini ya, objektifnya jadinya ya ini. Karena kita mau ngeliatnya yang di internal power blocking. Kita select ini. Changing values-nya yang mana? Yang internal power blocking si K sama kita cari si J predicted. Karena kita nggak tahu ya nilai J yang kita nggak ketahui di sini adalah nilai J predicted sama nilai K. Constraint-nya adalah, nah ini kita ubah nih si eh, J predicted ini, is- J predicted ini, J predicted harus sama dengan rumus yang ada di sini, yang mana tadi udah kita copy. Hup, oke, dan secara ajaib kita solve. Tada, dapat. Ini ditutup aja. Wih, sorry, 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 salah, salah, salah. Lagi, lagi, lagi. Hup, hup, hup. Oke, solve. Oke, tada, dapat ya teman-teman ya. Sekarang dapat hasilnya segini. Oh, kita coba lagi yang ini. Sama lagi caranya ya. Ini kita copy. Oke. Terus ininya solver. Set objektifnya yang ini. Terus changing variable cells yang mana yang berubah?
Ya, yang nilai K-nya di partikel Pore blocking, karena kita lagi ngerjain partikel Pore blocking, sama nilai si J predicted-nya. Oke, terus udah, nah ini kita ubah jadi apa? Di paste yang tadi. Hap, sesuai rumus yang ada di sini. Terus masukin, oke, solve, oke. Dan dapatlah nilai K-nya, dan dapat nilai ininya, langsung dapat nih nilai J predicted juga. Terakhir, sama juga caranya ini. Kita copy aja, kita copy, terus kita masukin solver. Objektifnya yang mana, teman-teman? Yang ini, jangan lupa diganti. Variable cellsnya juga jangan lupa diganti. Yang mana? Yang ini dan yang ini. Terus kita change si constraint-nya. Oh, maaf. Ini sama dengan yang tadi kita sudah copy, kita paste ke sini. Hop, ini jangan lupa diganti tanda sama dengan ya. Oke, dan kita solve. Oke. Nah, bisa dilihat ya teman-teman di sini. Yang nilainya paling kecil yang mana? Yang ini. Sehingga bisa disimpulkan bahwa si 5 KDA ini mengikuti volume mekanisme yang internal pore blocking. Gitu ya teman-teman. Nanti bisa ngerjain dia 10 KDA dengan cara yang sama. Oke, semangat, semangat, semangat. Kalau ada yang nggak jelas, boleh ditanya. Ada yang penasaran, boleh ditanya. Ini BTW solver ini juga sangat bermanfaat ya teman-teman. Misalnya teman-teman punya nilai UTS 70, terus punya nilai kuisnya 10, terus satu lagi kuisnya 10. Terus teman-teman kan berarti butuh untuk dastek ya. Misalnya untuk dastek, kuis itu berapa sih? Kita coba lihat. Gue jadi penasaran juga nih. Di kontrak kuliah. Kontrak, kok buka itu? Nah ini. Hap, hap, hap. Kita buka. Maaf ya, ini jadi intermezzo aja. Kita lihat persen-persennya. Ujian tengah semester 35, ujian akhir semester 35, grup assignment 15. Grup assignment ini dari mana ya? Jujur gue gak tahu ini grup assignment dari mana. Kayaknya dari tugas laprak ya. Nah, terus quizzes ini 10%, attendance and participation-nya 5. Ya, anggaplah teman-teman udah tahu nih grup assignment teman-teman nilainya 90, UTS-nya nilainya 70, kuisnya nilainya misalnya 50 dan 50. Ya, rata-rata jadi 50. Attendance participation-nya 100 misalnya nih. Berarti misalnya UTS, terus ini 100, ini 90 ya tadi ya. Grupnya, grup worknya, grup assignment, assignment. Terus tadi yang 100 apa ceritanya? Attendance. Terus apalagi sih? Kuisnya misalnya 50. Terus yang udah ya? Ya udah, tinggal yang belum diketahui adalah si nilai UAS-nya. Kita harus prediksi nih nilai UAS kita berapa supaya nilai kita 80 rata-ratanya. Bentar. Ini kita sama dengan ini dikali 35% ya. 35%. Ini attendance-nya tuh cuma 5% ya. 5% sama dengan ini bintang 5%. Sama dengan grup assignment-nya 15% ya. Bintang 15%. Ini kuisnya ini bintang 10% ya. 10%. Berarti UAS-nya ini bintang 35%. Nah, teman-teman pengen dapat nilainya sama dengan 80. Atau teman-teman mau maksimalin nilai teman-teman. Nggak deh, kita pengen bilang lah, pengennya nilai 85 atau 81 lah biar A, Kak. Nah, ini bisa pakai solver ini, teman-teman. Jadi, objektifnya apa? Objektifnya ini. Sorry, ini kita harus bikin dulu. Sama dengan objektif itu harus ada rumusnya. Jadi, nggak bisa masukin sembarang sel jadi objektif. Ini intermezzo aja ya kalau penasaran ya.
Jadi kalau misalnya mau udahan nonton esok aja. Nah, ini kan sampai segini nih. Kita pakai solver. Changing variabel yang mana nih? Kita pengen nilai UAS yang kita ubah. Karena nilai UAS udah nggak mungkin berubah lagi. Atau mungkin nilai kuis kali ya. Bentar-bentar. Kita ubah deh. Ini kita kuis satu sama kuis 2 deh. Teman-teman pengen prediksi nilai berapa kuis 2 dan UASnya harus berapa supaya dapat destek A gitu misalnya ya. Kuis 2-nya ini sembarang sembarang nilai aja ya dulu. Sembarang nilai dulu yang dimasukin. Nanti solvernya bakal ngubah nilai itu. Ini kita hup, yang ini salah. Ini kuis harusnya dikali 5%. Ini dikali 5%. Karena kuisnya total 10%. Oke, sekarang kita mau pakai solver. Objektifnya ini, kita pengen nilainya tadi ya, paling nggak 81. Nah, kita bisa kasih value of 81. Changing variable cells yang mana? Yang ini sama yang ini. Karena kita pengen tahu nih nilai kuis dan UAS berapa. Nilai kuis dan UAS yang harus kita peroleh supaya nilai kita paling nggak 81. Terus, constraints-nya, nggak ada sih ya constraints-nya ya. Paling constraints-nya ini si sum-nya harus lebih besar sama dengan 80 misalnya. Oke. Terus kita juga constraints-nya, UAS-nya lebih kecil sama dengan 100 karena nggak mungkin ya nilai kita lebih dari 100 sama kuis 2 juga nggak mungkin lebih dari 100 kita tambahin constraints itu. Dan kita solve. Oke. Ternyata teman-teman harus dapat nilai UAS 99,28 dan kuis nilainya 15 paling enggak. Gitu kurang lebih. Ini kayak untuk memprediksi gitu loh teman-teman. Tapi bisa juga misalnya kuisnya teman-teman mau dapat, oh aku kayaknya nggak bisa deh, oh UASnya 99. Ya udah, aku paling bisanya UASnya di bawah 80 lah. Ya udah, ini bisa kita ganti si Q9-nya. Jadi misalnya, ah kak aku maksimal 80 deh kayaknya. Oke, kita tutup aja. Oke, kita solve. Oke. Couldn't find visible solution. Jadi teman-teman tidak bisa selamat kalau kuis UAS-nya hanya 80. Misalnya nilai sudah seperti ini ya teman-teman. Begitu cara pakai solver. Jadi kayak teman-teman gak usah mikir, mikir sih jadinya. Tapi ya dia kayak menyelesaikan rumus-rumus perhitungan aljabar buat teman-teman. Supaya teman-teman gak pusing. Ini gue harus apain nilainya supaya ketemu nilai yang ini dan lalalala. Gitu intinya. Maaf kalau misalnya kurang jelas. Kalau misalnya ada yang ya kurang jelas silakan WA aku aja. Terima kasih. Ups, kita stop sharing.